Gabung. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, teman-teman kelas D, terima kasih sudah bergabung in time ya. Insya Allah kita akan mulai kuliah kita pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan bagaimana caranya menghitung neraca massa dan neraca panas di multiple efek evaporator. Di minggu lalu, sebentar ya, oke. Di minggu lalu kita sudah membahas single efek evaporator. Nanti perhitungannya saya akan share ke teman-teman. Saya sih merasanya sudah nge-share ya, tapi coba saya cek dulu deh. Materi untuk kuliah 13 sudah saya sampaikan atau belum ya? Kelas D sepertinya sudah, insya Allah. Oke, belum ternyata ya. Oke, materi ke-13 ternyata belum saya share. Nanti saya akan sampaikan, teman-teman sudah saya upload sih, cuma kurang saya linkkan ke classroom kalian. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas multiple effect, evaporator multi effect. Di sini langsung aja ya teman-teman, jadi secara persamaan atau secara teknik begitu ya, teknik perancangannya bedanya single effect dengan multiple effect evaporator. Kalau multiple effect evaporator ini nanti akan kita gunakan dua atau lebih tabung evaporasi begitu ya, tabung evaporasi yang nanti terjadi proses evaporasi secara lebih hemat begitu. Karena pada dasarnya di multiple efek evaporator ini steam hanya digunakan di efek pertama begitu ya, hanya digunakan di efek pertama, sedangkan di efek kedua dan di efek yang ketiga pemanas itu nanti akan kita ambil dari uap solvent yang sudah diuapkan begitu ya. Jadi di sini nanti merupakan panas. Ini adalah panas yang akan digunakan untuk memanaskan efek yang kedua, sedangkan yang di sini ini juga akan menggunakan panas ini digunakan untuk memanaskan efek yang ketiga. Begitu teman untuk perkenalannya, sedangkan catatan-catatan yang lain yang berkaitan dengan hubungan antara perancangan evaporator dengan multiple effect dengan perancangan neraca panasnya lebih kepada bahwa luas permukaan panasnya begitu ya, luas transfer panasnya A di setiap efek, di efek pertama, efek kedua dan efek ketiga sebisa mungkin dia sama begitu ya, sebisa mungkin dia sama sehingga biasanya tidak ada perbedaan titik didih yang cukup signifikan perbedaannya. Biasanya nanti hampir mirip besar perbedaan dari titik didihnya. Nah, karena seperti itu, ini adalah detail dari neraca panas di setiap efek. Jadi di efek pertama, untuk menghitung beban steam, begitu ya, beban steam yang kita akan supply di evaporator efek pertama, itu adalah kita gunakan massa steam dikali dengan entalpi steamnya. Jadi kita harus tahu profil steamnya itu apa, begitu ya. Profil steam itu berapa, entah itu suhu, kita tahu suhunya atau kita tahu tekanannya, nanti kita akan bisa mendapatkan panas laten, begitu ya, panas laten evaporasi atau panas laten pengembunan dari steam. Itu untuk QS-nya. Nah, sehingga untuk menghitung QS kita akan melihat dari neraca panasnya begitu teman-teman. Kita akan lihat dari neraca panasnya, yang mana neraca panas ini nanti akan setara dengan besarnya feed begitu ya. Besarnya feed kita jumlahkan dengan uap begitu, uap, dan kita akan kurangi dengan jumlah larutan yang pekat begitu. MF dikurangi M1 itu adalah larutan produknya begitu ya, panas produk. Panas produk ditambah panas dari solvent uap dikurangi
dari panas feednya. Begitu. Ini insya Allah untuk neraca panas biasa. Sehingga nanti untuk di efek pertama, jika kita ingin menghitung berapa luas transfer panasnya, teman-teman bisa dekati dari Q steam-nya, begitu ya. Q steam nanti sama dengan U kali A kali delta T. Nah, untuk delta T di efek pertama itu adalah berapa besarnya steam, begitu ya, suhu steam yang masuk, yaitu 200 derajat dikurangi, mungkin 200 derajat Celcius atau seperti apa, nanti kita kurangi dengan suhu dari T1. T1 di sini, T1 adalah ini ya, T1 ini adalah uap gitu ya, suhu uap yang ada di solvent yang menguap itu yang di T1. Lalu untuk yang evap yang kedua, nah bedanya adalah kalau di evap yang kedua kita akan gunakan tidak hanya massa steam, begitu teman-teman, tidak hanya massa steam, tetapi kita nanti juga membutuhkan panas sensibel dari uap airnya, begitu ya. Jadi kita akan gunakan HVAP dan CP-nya untuk di efek yang kedua. Begitu pula untuk efek yang ketiga, begitu teman-teman. Jadi insya Allah kita akan gunakan entalpi pengembunan, begitu ya, entalpi pengembunan di nomor 2 kita akan gunakan suhu. Jadi ini nanti profilnya adalah profil. Jadi untuk multiple efek evaporator, teman-teman butuh data steam tabel di Smith-Vanes. Mungkin kemarin pas di termo kita sudah pelajari bareng-bareng. Nah, sekarang kita akan cek untuk sistem operasinya, begitu ya. Bentar. Mana dia? Di sini. Oke. Sebentar teman-teman, saya izin keluar dulu sebentar ya. Lanjutkan ya. Wah, sekarang jadi terang banget. Oke, untuk neraca panas di evaporator 1, di efek pertama, begitu, di efek pertama, kita akan gunakan ada beberapa perbedaan begitu yang nanti kita akan cek, yaitu di T. Jadi T fit ini di sini kan biasanya ada profil T in ya. Nah ini kalau semisal kita lihat di perancangan single effect evaporator, T in ini nanti betul-betul kita akan gunakan sebagai menghitung perbedaan titik didih, kenaikan titik didihnya. Nah sekarang T1, jadi di sini tidak ada T in, tetapi kita nanti fokusnya kepada suhu uapnya, begitu ya, suhu uap keluaran dari evaporator masing-masing efek. Karena apa? Suhu dengan tekanan ini nanti dia akan punya entalpi yang berbeda, begitu ya, punya entalpi yang berbeda, sehingga kita bisa hitung nanti panas yang mengalir, begitu ya, panas yang mengalir di masing-masing efek itu sampai sejauh mana. Baik, untuk kemudian di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah profil dari steam-nya. Jadi di steam itu nanti atau di soal, begitu ya, nanti mungkin teman-teman sering jumpai di steam ini, profil di soal itu bisa menunjukkan tekanan steam-nya atau suhu steam-nya, begitu. Kalau nanti P dan T ini ketahuan salah satu saja, maka teman-teman bisa dapatkan juga lambda dari steam tersebut. Insya Allah seperti itu. Kita akan kerja sambil jalan aja gitu ya deh untuk pemahamannya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Kita akan gunakan triple effect evaporator untuk memekatkan 20% NaOH menjadi 80% NaOH. Nah, kita tahu bahwa suhu masuk umpan, begitu ya, suhu masuk umpan ini adalah 40 derajat Celcius setara dengan 100 derajat Fahrenheit. Lalu kemudian teman-teman dibantu untuk menguapkan larutan itu di efek pertama dengan bantuan steam pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, jika diketahui produk ini keluar berturut-turut konsentrasinya setiap efek begitu 40, 50, dan 75, begitu ya, 40, 50, dan 75, teman-teman diminta untuk menghitung berapa suhu keluaran setiap efek, kemudian steam yang dibutuhkan di efek pertama, dan kemudian beban panas di setiap efek atau panas yang ada di uap itu tadi ya. Jadi berapa masing yang ada di sini yang ditanyakan di soal.
Nah, untuk menjelaskan ini, yang akan teman-teman gunakan adalah kita harus lihat sistemnya apa begitu ya. Sistem ini akan membaca data begitu biasanya. Nah, karena kebetulan sistem ini adalah NaOH dan air, yang mana memang ada referensinya begitu, maka sistem ini teman-teman bisa gunakan atau bisa hitung titik didihnya, titik didih larutannya, kemudian entalpinya dengan menggunakan grafik gitu ya, dengan menggunakan grafik. Tetapi kalau sistemnya itu tidak ada di grafik ya, jadi selain NaOH air, kemudian selain etil asetat air, atau semisal A dalam H2O begitu, maka ini dalam posisi sistemnya tidak ada referensi pendukung grafik atau seperti apa, maka teman-teman bisa mendapatkan data dari CP begitu ya, fungsi CP dari manapun referensi yang teman-teman dapatkan, bisa dari YOS, kemudian bisa dari apa ini Peri begitu, silahkan. Intinya teman-teman butuh nilai CP dan kemudian nanti untuk menghitung titik didih larutannya teman-teman bisa pakai rumus TB begitu ya. TB sama dengan delta TB ditambah 100 derajat Celcius begitu. Jadi kita hitung manual pada dasarnya, Dik. Tetapi kalau semisal sistem tersebut udah ada referensi grafiknya begitu, sudah ada referensi grafiknya, maka teman-teman tidak perlu menambah, tidak perlu menghitung secara manual, teman-teman cukup pakai grafik begitu ya. Ini contohnya, di contoh ini saya menggunakan sistem yang ada grafiknya, yaitu NaOH air, sekalian memperkenalkan bagaimana cara membaca grafik begitu, membaca grafik untuk sistem-sistem yang berkaitan dengan evaporator. Oke, apa saja grafik yang biasanya ditampilkan yang berhubungan antara sistem solvent dengan non-solvent dengan solut yang tidak volatil itu adalah dua grafik, yaitu yang pertama grafik hubungan antara prosentase solut begitu ya, prosentase solut versus titik didih larutan. Jadi di sini grafik yang pertama adalah nanti teman-teman bisa melihat hubungan antara prosentase dari konsentrasi NaOH-nya begitu berapa, kita bisa tahu berapa tuh titik didih larutannya begitu ya, titik didih larutannya. Ini grafik yang pertama. Kemudian grafik yang kedua yang biasanya ada begitu ya di referensi, khususnya untuk sistem NaOH air, ini adalah menghitung relatif entalpi. Jadi ini disebut dengan relatif entalpi, teman-teman. Jadi ini hanya pendekatan secara empirik begitu ya. Jadi kalau misal teman-teman ingin tahu detail berapa tuh pasnya begitu, pasnya untuk entalpinya ya teman-teman butuh menggunakan data CP begitu ya, menggunakan data CP. Tapi di sini jika ada grafiknya, teman-teman bisa dekati secara relatif begitu besarnya relatif di grafik ini. Jadi untuk untuk mengetahui entalpi relatif, maka teman-teman harus mengetahui berapa toh komposisi dari NaOH-nya dan kemudian berapa suhu keluarnya begitu ya, suhu keluar dari evaporator tersebut, sehingga nanti kita bisa tahu berapa relatif entalpinya begitu. Ada dua grafik ini, insya Allah kita akan kerjakan sekarang. Nah, untuk single effect gitu ya, untuk single effect nanti teman-teman saya kasih link YouTube-nya. Saya kebetulan kok ya belum update begitu ya, belum upload ke kalian. Saya akan segera kirimkan, kemarin sudah saya upload, cuma belum saya share di sini. Oke, Dik, kita hal yang pertama kali kita akan gambar adalah diagram alir prosesnya dulu. Untuk diagram alir proses ini kita gambar secara sederhana aja ya. Jadi evaporator 1, kemudian di sini adalah evaporator 2, di sini adalah evaporator 3. Di sini kita tahu bahwa F1 gitu, F1 dia 1000 begitu ya, 1000 kg per jam. NaOH-nya adalah 20%. Di sini kita tahu steam begitu, steamnya 200 derajat Celcius. Oke. Lalu selanjutnya data yang lain adalah terkait dengan kadar 45
40, 55, oke. 40 sama, ini saya kebanyakan ya, 40, 55, 75, jadi cukup satu aja, dua aja yang saya ganti di sini. Oke, tunggu ya, teman-teman, saya akan edit dulu. Oke, di sini keluar dari efek masing-masing 40% dan 60%. 40% dan 60% di sini berarti adalah NaOH 40%, kemudian di sini NaOH-nya adalah 60%, begitu ya, 60%. Ke sana adalah NaOH 80%. Oke. Nah, kita cukup punya datanya di sini, begitu, Dek. Sehingga teman-teman harus lengkapi dulu ya, teman-teman harus lengkapi dulu neraca massanya. Untuk menghitung neraca massa, teman-teman harus lengkapi juga parameter dari neraca, dari diagram alirnya, begitu. Di sini kita akan gambar, karena neraca massa, teman-teman STEAM nanti nggak ikut NM ya, dia hanya masuk ke sistem untuk perpindahan panas, karena secara kontak kan kalau kita tinjau dari larutan NaOH 20% kan steam tidak ada, tidak mencampur begitu. Dia hanya kontak secara tidak langsung di dalam evaporator, sehingga di neraca massa dia tidak akan terhitung. Tidak terhitung, tetapi nanti di neraca panas kita akan hitung berapa besarnya. Di sini kita anggap F2 ya, dia adalah F2 yang nanti kemudian akan kita jadikan sebagai itu, di sini kita jadikan sebagai bahan bakar, begitu, bahan bakar untuk pemanas di evap kedua. Di sini adalah F2, kita nggak tahu berapa, ini jumlahnya adalah H2O 100%, intinya dia yang mengembun. Kita nggak tahu juga suhunya berapa, di sini nanti kita juga bisa menghitung F3, yaitu berapa sekarang kemudian laju alir massa dari NaOH 40% setelah teruapkan, begitu ya, setelah teruapkan menjadi dari 20 ke 40. Lalu di sini ada juga F3 di sini. F3 sudah, di sini F4. F4 ini adalah juga air 100%. Kita nanti akan hitung. Ini nanti panasnya akan kita masukkan ke evaporator ketiga, begitu. Nanti dia keluar menjadi NaOH 80%, di sini nanti ada kondensat, begitu ya. Di sini ada kondensat. Di masing-masing juga ada kondensat, begitu teman-teman, walaupun nanti suhunya tidak kita terlalu tinjau ya, yang akan kita tinjau adalah steamnya. Di sini nanti juga ada kondensat. Oke, di sini kita tambahkan ini F5, begitu. Berarti di sini F5, kemudian di sini nanti F6, dan di sini F7, begitu ya, F7. Nah, ini adalah diagram alir yang sudah lengkap. Kita masih belum tahu berapa T2, T3, T4, T5, T6, T7 ya. Jadi suhu yang akan ada masing-masing efek evap. Jadi di F2, F3 di evap pertama, F4, F5 di evap yang kedua, terus F6 dan F7 di evap yang ketiga, kita masih belum tahu berapa suhunya. Jadi itu yang akan kita hitung. Sekarang kita hitung neraca massanya dulu, begitu ya. Kita hitung berapa F2, F3, F4, F5, F6 dan F7, begitu deh. Oke, kita hitung dulu, kita lengkapi dulu neraca massanya, lengkapi neraca massa di setiap evap, begitu ya, di setiap evaporator. Kalian masih ingat ya gimana caranya buat? Coba deh
dicoba dulu dihitung, nanti saya kasih waktu 10 menit begitu ya, 10 menit atau mungkin bahkan 5 menit aja insya Allah cukup. Teman-teman nanti bisa share ke saya hitungan berapa besar F2, F3, F4, F5, F6, dan F7. Itu, silahkan. Oke, ada yang sudah dapat? Silakan mungkin di-share, teman-teman. Berapa F2, berapa F3, kemudian berapa F4, 5, 6, 7. Mungkin ada yang mau raise hand, silahkan. Oke. Oke, betul Ben. F3 500 ya. F5 satu lagi F7 250.
250, oke. Iya, betul. Betul, Ben. Terima kasih, Benny. Jadi seperti itu ya caranya berarti 500 ya, 500 kg per jam di sini. Ada yang mungkin berbeda perhitungannya? Bisa di chat. Ini sepertinya Benny ngelengkapin F2-nya ya. Oh iya, nggak apa-apa Benny. Oke, F2-nya di sini tadi Benny menyampaikan bahwa F3-nya adalah 500 kilogram per jam, maka otomatis di sini juga 500 kilogram per jam ya. Lalu di F4 tadi Benny menyampaikan F5 adalah 333,3, betul ya, di sini 333,3 kilogram per jam. Kemudian sisanya, kalau masuk 500, di sini sudah 333,3, maka F4-nya adalah 166,7 kg per jam. Lalu 333 ini akan menguap kembali sehingga menyisakan 250 kg per jam untuk NaOH 80%, sedangkan di sini 83,3 kilogram per jam begitu ya, kilogram per jam air, kilogram per jam air, gitu. Oke, dari sini teman-teman untuk bikin NM di evap, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ditinjau per komponen aja, insya Allah bisa ya. Jadi kalau mau tahu berapa kok bisa dapat 500 Bu di E1, kita lihat NM sekitar E1 dulu aja. Berarti neraca massa total di evaporator 1 itu adalah F1 sama dengan F2 ditambah F3, gitu ya. Lalu di sini berarti F2 sama dengan 1000, begitu. Kita kurangi F3, begitu ya, 1000 dikurangi dari F3. Lalu teman-teman bisa tinjau NaOH, neraca massa komponen NaOH di evaporator 1. Di evaporator 1, ini teman-teman tinggal kali dengan fraksinya masing-masing, begitu ya. Jadi 1000 kita kalikan 20% sama dengan F2. F2 ini kita nggak tahu, tapi tidak ada fraksi NaOH yang naik, maka dia 0%. Kemudian ditambah F3. F3 kita tidak tahu berapa laju alirnya, tetapi kita tahu kadar dari NaOH-nya adalah 40%. Sehingga kita bisa ketahui bahwa F3 di situ adalah 20% dibagi 40% dikali 1000, begitu ya. Sehingga dia adalah 500 kg per jam. F3-nya 500, berarti otomatis yang ke atas 500, begitu ya. F2-nya ada 500. Itu nanti default teman-teman untuk di E2 dan di E3 kita akan dapatkan bahwa datanya adalah seperti ini, begitu ya. Nah, massa ini kemudian nanti akan kita gunakan untuk menghitung neraca energi atau neraca panas pada masing-masing efek di evaporator. Kita akan cek dulu yang di NP di evap, begitu ya. Ini setelah ini lengkapi NM di evaporator, kita sudah selesaikan. Kemudian yang dua, kita pecahkan masing-masing neraca panas ya di evaporatornya. Oke, kita yang pertama untuk efek yang pertama. Hal yang harus teman-teman dapatkan di situ, kita tahu di sini dia E1, F1-nya tadi adalah 1000 kg per jam. Di sini NaOH-nya adalah 20%. Kita tahu di sini masuknya adalah 40 derajat Celcius atau sekitar 100 derajat Fahrenheit. Nah, teman-teman tahu di sini juga tadi H2O-nya F2 ya, F2 dia 500 kg per jam, ini air. Sedangkan F3 di sini larutan pekatnya juga 500 kg per jam, NaOH-nya naik menjadi 40%, gitu ya, menjadi 40%. Di sini ada steam 200 derajat Celcius.
Oke, di sini teman-teman kita harus menghitung begitu ya, untuk di FX1 kita harus menghitung Q1 begitu ya, Q1 atau panas yang ada di F1. Jadi kita harus hitung Q1 di sini, kita harus hitung Q2, kita harus hitung Q3, dan kita harus menghitung Q-steam begitu ya, Q-steamnya itu berapa. Nah, masing-masing dari Q begitu ya, masing-masing dari Q itu kan dia akan punya entalpi atau panas sensibel begitu ya, panas sensibel. Sehingga nanti Q kita bisa dapatkan dari laju alir massa kita kalikan dengan entalpinya, atau laju alir massa kita kalikan dengan CP, kita kalikan dengan delta T, dengan delta T-nya. Jadi pakai rumus umumnya Q-nya adalah seperti itu. Untuk di EVAP1 kita akan cek entalpi. Jadi kita butuh data untuk menghitung Q1 ya, untuk menghitung Q1 yang di sini, maka akan kita gunakan M1 begitu ya, M1 dikalikan dengan H1. M1 ini berarti secara F1 ya, setara dengan F1 dikali dengan H1. Nah, H1 ini kita ambil dari grafik begitu teman-teman. Kita ambil dari grafiknya, data yang kita gunakan, grafik yang digunakan entalpi yang ini, begitu entalpi yang ini, kita akan ambil tadi persentase untuk H1 ya, untuk menghitung H1, teman-teman harus potongkan 20% NaOH garis titik 20% NaOH ditambah dengan nanti dipotongkan dengan suhu operasinya yaitu 100 derajat Fahrenheit, nanti kemudian digeser ke kiri begitu ya, digeser ke kiri, nanti dia ketemu relatif entalpinya, ketemu hanya nanti berapa. Itu untuk H1 ketemu dia H1-nya adalah berarti 20% ya. 20% kita tarik ke 100 derajat Fahrenheit karena apa? Karena suhu masuknya 40 begitu ya di sini. Suhu masuknya 40, dia di 100 derajat Fahrenheit begitu. Oke, di sini kita dapatkan bahwa entalpinya di sini 20 dan 100. Sebentar, mana kursor saya mana nih? Oke, di situ. Nah, di sini 20, 100 di sini. Ini di sini. Ini sekitar 50 ya. Itu sekitarnya. Nanti saya sangat berharap teman-teman bisa ngeprint data grafik ini begitu ya untuk latihan. Kita tahu datanya adalah 50 BTU per pon. 50 BTU per pon. 50 BTU per pon itu untuk H1. Jadi F1 tadi adalah 1000 kg per jam, gitu. Kita kalikan dengan 50 BTU per pon. Kita harus konversi dulu, teman-teman bisa kalian konversi BTU-nya, BTU per ponnya ke joule per kilogram, begitu kilogram per jam, atau teman-teman bisa ganti BTU ini ke yang lain begitu ya. Sebentar. Kemudian ini kita konversi dulu deh. Kita cek dulu konversinya. Oke, saya coba cari ya. Di sini pakai internet aja deh. Walaupun nanti seharusnya saya sangat merekomendasikan kalian pakai ini ya, konversi biasa, tapi biar cepat pakai internet aja. 50 BTU per pon ini adalah 116,3 kilojoule per kilogram. 116,3 kilojoule per kilogram. Di sini 116,3 ya tadi ya, 1000 kilogram per jam dikali 116,3 kilojoule per kilogram. Ini nanti kita ketemu berapa kilojoule-nya begitu. Kilojoule-nya berarti 116.300 ya. 116.300
kilojoule per jam. Itu untuk Q1. Selanjutnya, kita akan menghitung Q3, begitu deh. Untuk menghitung Q3, kita butuh Q2 dan Q3. Lihat dari yang ini, tetapi kita pakai grafik yang ini. Nah, ini untuk menghitung T3. Untuk menghitung T3, maka teman-teman bisa plotkan 40% begitu ya, 40% NaOH nanti digeser ke kiri gitu ya, digeser, tinggal teman-teman geser ke kiri dikalikan dengan titik didih murni air begitu ya, titik didih murni air di Fahrenheit. Di Fahrenheit. Kita konversi dulu 100 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Titik didih murni air adalah 100 derajat Celcius, begitu teman-teman. Jadi kalau kita konversikan ke Fahrenheit, maka 212 begitu ya, 212 derajat Fahrenheit. Maka kita akan potongkan begitu dengan 212 derajat Fahrenheit. Maka ketemunya T3-nya, begitu T3-nya, 212 derajat Fahrenheit sekitar di sini, sekitar sini. Oke, kita potongkan dengan komposisi 40% NaOH. Di sini 40%, sini ya berarti sini insya Allah sudah setara, sudah pas. Lalu kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri. Di sini sekitarnya untuk melihat berapa titik didih dari larutannya begitu ya, titik didih dari larutannya. Di sini 250, tinggal naik dikit 260 ya. 260 derajat Fahrenheit, 260 derajat Fahrenheit. 260 derajat Fahrenheit itu setara dengan 260 derajat Fahrenheit setara dengan 126,7 derajat Celcius. 126,7 derajat Celcius. Ini setara dengan 126,7 derajat Celcius. Nah, dari situ, dari data grafik ini, teman-teman tahu bahwa T3-nya adalah 126,7 ya. Oke, ini 126,7 derajat Celcius. Maka teman-teman bisa menghitung Q3-nya dengan cara M3 dikali H3. M3 berarti F3, kita kalikan dengan H3. H3 kita ambil dari grafik juga sama. Jadi dari sini kita gunakan grafik yang di sini untuk H3, kita potongkan antara tadi 40% NaOH dengan 260 derajat Fahrenheit ya, dengan 260 derajat Fahrenheit. Nanti ketemu H3 begitu teman-teman. Ketemu H3 di sini 40, nah 260 insya Allah masih dalam range grafik yang sudah tergariskan. Oke, di sini 260 ini kan 200, 220, 240, 260 di sekitaran sini. Kemudian 40 itu ada di daerah sini ya. Ada di daerah sini, ini 40. Maka dia tepat berpotongan di titik ini. Oke, tetap berpotongan di titik ini. 1, 2, 3. Ini sekitaran 225 begitu ya. 220. Oke, luruskan ya insya Allah ya. 225 BTU per pon. BTU per pon. Oke.
Nah, di sini kita masukkan 225-nya, F3-nya adalah 500 kg per jam, dikalikan 225 BTU per pon. Nah, 225 BTU per pon itu setara dengan 225 523,35 523,35 523,5 523, oke, 523,35 kilojoule per jam ya. 35 kilojoule per kilogram. Di sini 500 kilogram per jam. Oke, di sini ketemu Q3-nya setara dengan Q3-nya adalah 523, bentar deh. 523,35 kita kalikan dengan 500, 261.675. 261.675. 261.675 kilojoule per jam. Itu untuk Q3. Nah, untuk kemudian teman-teman 126,7 derajat Celcius ini sama dengan T2 begitu ya. T2 adalah suhunya sama. Jadi evaporasi itu suhu keluaran umpan cair dan umpan uapnya itu sama begitu ya besarnya, yaitu 126,7 derajat Celcius. 126,7 derajat Celcius. Nah, kemudian kita tinggal melihat Q2 begitu ya. Kita tinggal menentukan besarnya Q2. Nah, besarnya Q2 kita gambarkan lagi untuk F1 1000 kg per jam. Di sini NaOH 20%. Di sini F3 NaOH 40%. Di sini 500 kg per jam. Di sini adalah F2 2O 100% sebesar 500 kg per jam. Ini steam 200 derajat Celcius. Nah, di sini tadi kita tahu bahwa suhu untuk sini 40 derajat Celcius, kemudian 126 ya, 126,7 derajat Celcius. Di sini juga 126,7 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung Q2, begitu teman-teman, Q2 di sini punya dua jenis panas begitu ya, punya dua jenis panas. Kalau khusus untuk F1 kita akan gunakan steam begitu ya. Kita akan menghitung untuk Q2, ini nanti untuk yang evap yang kedua. Untuk yang di evap pertama, untuk khusus Q2 kita akan gunakan M kali lambda begitu ya, M kali lambda atau entalpi steamnya. Lalu untuk M kali lambda ini kita, karena kan ini ada jumlah air ya, ada jumlah air yang menguap dan ditambah juga jumlah air yang berubah jadi uap kan begitu. Jadi di sini dari 40 dia akan naik ke titik didihnya 126 itu teman-teman juga akan tambahkan begitu ya. Teman-teman juga akan tambahkan ke 126 itu untuk efek yang kedua. Nah, untuk yang di efek pertama begitu teman-teman akan gunakan yang ini begitu ya. M kali lambda, karena pada dasarnya untuk di step yang ke kuliah ke-13, saya share lagi di sini. Untuk kuliah yang ke-13 kemarin, rumus dari efek evaporator efek pertama itu adalah kita gunakan kali HV1 begitu ya. Di sini entalpi evaporasi pertama begitu. Yang mana memang ini akan dibawa atau terbawa oleh uapnya begitu ya, terbawa oleh uap atau fungsi
steam tabel dari uap itu tuh di suhu itu dia entalpinya berapa, begitu teman-teman. Sehingga untuk menghitung Q2, teman-teman akan butuh data steam tabel, begitu ya, untuk tahu berapa toh profilnya. Dari sini tadi kita tahu bahwa suhu dari suhu steam, begitu ya, suhu air pada suhu T 126,7 derajat Celcius. Maka gunakan steam tabel, teman-teman, gunakan steam tabel, kalian bisa lihat berapa nanti entalpi steamnya di suhu 126,7 derajat Celcius. Saya tampilkan, saya sudah dapat begitu. Teman-teman sudah punya mestinya ya referensi mata kuliah termodinamika, ini adalah apendik yang kita akan gunakan. Kita akan cek begitu teman-teman, 126,7 di suhu C ini, nanti dia punya saturated vapornya berapa, begitu ya, saturated entalpi saturated vapornya dia ada di berapa. Kita cek untuk tadi berapa suhunya, 126 ya, 126,7. 126,7 ini emang masih agak bawah nih, 126,7 ada di sini. Oke, saya akan putar dulu ya, sebentar. Oke. 126,7 derajat Celcius ini ada di sini. Lebih baik emang teman-teman pakainya sih apa namanya interpolasi begitu ya. Tetapi karena 126,7 itu dekat dengan 126, maka teman-teman bisa dekati angka entalpinya, begitu entalpinya di 126 derajat Celcius. Jadi kalian akan gunakan yang mana Bu? Kalau semisal untuk yang steam, teman-teman pakai saturated vapor. Tetapi kalau untuk evaporasi, teman-teman akan gunakan entalpi evaporasi ini ya. Panas evaporasi yang tengah, begitu, yang tengah. Alhamdulillah. Jadi 126 ini kita dapatkan angkanya adalah 21.000, sorry. Ini saya nyikannya juga nggak terlalu bagus ternyata, 21, sebentar. Oke, 2000 memang, 2100-an ya, Dik. Berarti di sini saya besarkan, kita akan pakai 5 data kelima dari kanan ya, data kelima dari kanan untuk 126. 1, 2, 3, 4, 5. 2185,2. 2185,2 ini kilojoule per kilogram. 2185,2 ya. Di sini adalah 2185,2 kilojoule per kilogram. Oke. Jadi datanya kita akan lihat dari entalpi vaporisasi begitu ya, vaporisasi. Itu teman-teman. Ini kita pakai yang 2185,2. Sehingga kita bisa hitung Q2-nya sama dengan M kali lambda. M-nya adalah F2 kali lambda. F2 adalah 500 kg per jam, sedangkan lambdanya adalah 2185,2 kilojoule per kilogram. Oke, di sini kita dapatkan angkanya 2185,2. 2185,2 kita kalikan dengan 500. Oke, sebentar. 2185,2 kali 500. Oke, 1.092.600 ya. 1.092.600 kilojoule per jam. Oke. Seperti itu untuk Q2, teman-teman. Untuk Q2 dapat, kita sudah punya semuanya ya. Q1 sudah, Q2 sudah, Q3 sudah. Nah, sekarang kita bisa menghitung Q-steam. Dari neraca panas total, begitu, neraca panas total di evaporator, ini nanti setara evaporator 1 adalah Q in sama dengan Q out, begitu.
Q in adalah terdiri dari panas masuk Q1 dan Q steam. Sedangkan Q out-nya adalah Q2 ditambah Q3. Sehingga kalau ingin tahu berapa Q steam-nya, teman-teman tinggal kurangi Q2 plus Q3 dikurangi dengan Q1. Itu dari sini tadi kita tahu Q2, Q3-nya. Q2-nya adalah 1.092.600. Kemudian Q3-nya di 261.675. 261.675. Kemudian kita kurangi dengan Q1. Q1 tadi adalah 116.300 ya. 116.300 ini semuanya dalam kilojoule per jam. Dalam kilojoule per jam. Oke, kita jumlah dulu. Ini kita tambah dengan 261.675. Kita tambahkan, kita kurangi dengan 116.300. Di sini 1.237.1.237.975. 1.237.975 kilojoule per jam. Oke ya, kilojoule per jam. Sehingga dari sini teman-teman bisa hitung massa steam-nya. Massa steam ini kalian bisa hitung dengan cara Qs dibagi dengan Q steam-nya. Jadi teman-teman juga harus cari berapa profil entalpi steam-nya. Jadi steam yang dipakai tadi adalah 200 derajat Celcius. Dengan steam tabel, teman-teman bisa hitung berapa, bisa tahu berapa entalpi steam-nya. Untuk entalpi steam, kita lihat juga di PDF tadi. Suhunya 200 derajat sekarang. Tadi 126. Sekarang kita cek yang 200 derajat ya. Yang 200 derajat. Oke, di sini, sekitar sini kita rotate lagi. Nah, ini adalah 200 derajat Celcius. Nah, kalau yang di ini, kalau yang steam, kita gunakan entalpi saturated vapor, begitu ya. Entalpi saturated vapor, yaitu yang nomor 4 dari kanan, begitu ya. Nomor 4 dari kanan, yaitu 2790,9. 2790,9 ini angkanya. Gitu, 2790,9 untuk data entalpi vapor di 200, entalpi steam di 200 derajat Celcius. Di sini adalah 2790,9. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Sehingga dari situ kita bisa dapatkan massa steam-nya adalah 1.237.975 kilojoule per jam dibagi dengan 2790,9 kilojoule per kilogram. Sehingga nanti kita ketemu berapa gram per jamnya, begitu ya. Kilojoule per kilogram dibagi kilojoule per jam dibagi kilojoule per kilogram. Kita 2790,9. Di sini didapatkan 443,6 ya. 443. Oke, saya ucapkan dulu. 443,6 kilogram per jam steam. Begitu deh, itu untuk NP yang di evap 1, begitu ya, NP yang di evap 1. Jadi caranya teman-teman akan menghitung Q1, Q2, Q3. Untuk Q1 kita gunakan grafik, karena ini kebetulan sistem NaOH dan H2O, maka teman-teman akan hitung entalpinya dengan grafik saja. Tetapi kalau semisal nanti sistemnya bukan NaOH dan H2O, teman-teman memang mau nggak mau harus pakai integral CPDT, begitu ya. Pakai integral CPDT, teman-teman tahu CP masing-masing komponen, nanti teman-teman tahu Q-nya. Seperti biasa kalian hitung panas, begitu ya, di ATK 2 dulu. Lalu di Q3 juga sama, kita akan gunakan suhu, begitu yang sesuai. Nah, untuk T operasi, begitu ya, T operasinya untuk
Q1 kita gunakan T umpan masuk, sedangkan untuk Q3 yang akan kita gunakan untuk menghitung, kalau semisal bukan sistem NaOH H2O, teman-teman harus hitung kenaikan titik didihnya dulu, begitu ya, kenaikan titik didihnya. Kenaikan titik didihnya ada di berapa derajat, itu nanti adalah hubungan antara molalitas larutan dengan kita kalikan dengan koefisien didih air, begitu ya, koefisien didih air atau 0,52 mol per derajat Celcius. Begitu nanti kita tahu suhunya. Setelah tahu suhunya, suhu itu akan kita pakai, begitu kita akan pakai untuk mengambil dari selisih, begitu ya, selisih dari Q-steamnya tadi antara Q2 ditambah Q3 dikurangi Q1 itu adalah Q-steam. Q-steam dalam kilojoule per jam, kemudian nanti massa steamnya kita tinggal bagi dengan entalpi. Entalpi steam kita dapatkan dari steam tabel juga, yaitu dengan cara kita akan potongkan, begitu ya, kita akan potongkan nanti tabel yang keempat dari sebelah kanan. Kalau data menghitung Q2, ini adalah tabel kelima dari sebelah kanan, kalau yang di sini yang keempat dari sebelah kanan, begitu. Kayak gitu untuk evap 1, teman-teman. Nanti caranya sama deh untuk evap yang kedua. Untuk evap yang kedua, jadi kalau yang evap kedua akhirnya kita tahu suhu masuknya, begitu ya. Kita tahu suhu masuknya evaporator 2. Di sini kita tahu yang masuk adalah F2 ya. F2 500 kg per jam. NaOH di sini, H2O 100%. Kemudian oke, saya kebalik ya gambarnya biar sama. Evaporator 2 di sini F3 ya, F3 500 kg per jam, ini NaOH-nya adalah 40%. Sekarang coba teman-teman coba kerjakan ya. Untuk di sini F2-nya 500 kg per jam, H2O 100%. Di sini tadi T-nya adalah 126 derajat Celcius, gitu ya, 126 derajat Celcius dengan entalpi 2185,2. 2185,2 kilojoule per kilogram entalpinya. Keluar ke sana adalah F5. F5 dia kadarnya adalah 333,3 kg per jam. Ini NaOH-nya adalah 60%. Kemudian kita akan hitung berapa F4 ya, F4. Ini dia jumlahnya 166,7 kg per jam. Itu kilogram per jam. H2O 100%. Nah, di sini bedanya nanti untuk menghitung Q4, teman-teman. Kalau Q2 tadi kan kita langsung ya, Q2 tadi kan kita langsung M kali alfa. Tetapi untuk yang di Q3, yang di evaporator efek kedua atau efek ketiga nanti, hitungannya adalah teman-teman akan gunakan MV, ada efek dari CP, begitu ya, ada efek dari CP dari steam nanti, begitu ya, dari steam nanti M-nya untuk menghitung berapa tuh massa uapnya, begitu, massa uapnya kita bisa lihat dari sini T-nya. Oke, kita hitung dulu. Tuh. Nah, dari sini kita dapatkan Q, begitu ya, Q3 tadi kita tahu dari rumus masuk
Q3 tadi adalah 261.675 kilojoule per jam. Sekarang kita akan cek F5 begitu ya, Q5 dulu. Q5 adalah M kali H5 begitu ya, M kali H5. M5 adalah F5, H5 adalah H5 kita lihat dari grafik ya. Kita lihat dari grafik, kita harus cek suhunya. Tadi F3 suhunya adalah di 126,7 ya. 100 T3 126,7 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan cek ini T3-nya adalah sekitar 260 Fahrenheit ya, 260 derajat Fahrenheit. 260 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang kita akan cek untuk T5-nya dulu. T5 baru kita hitung. Jadi di sini kita hitung T5-nya, baru kita hitung berapa entalpi 5-nya ya, atau H5-nya. Dari sini teman-teman harus hitung dari grafik dulu ya, grafik titik didihnya. Untuk menghitung T5, teman-teman akan potongkan begitu 50%, sorry bukan 50% ya, 60%. Oke, 60% NaOH. NaOH kalian potongkan dengan titik didih murni air, begitu ya, titik didih murni air yaitu 212 derajat Fahrenheit. Nah, di sini mungkin ada kemungkinan kita tidak ngecek terhadap 212 derajat Fahrenheit, tapi mungkin nanti kita akan cek di 260. Kita cek dulu 60% ini di sini. Oke, berarti memang bertambah ya. Jadi di sini tetap kita akan ceknya di 212 derajat Fahrenheit. Di sini kita akan tarik di sebelah sini 60%. Kita geser ke sebelah kiri. Ini ada di sini, berarti 325 ya. 325 derajat Fahrenheit. T5-nya adalah 325 derajat Fahrenheit. 48. Ya, oke. Jadi titik didihnya ada di 325 derajat Fahrenheit atau sekitar 325. 325 derajat Fahrenheit sekitar 162,8. 162,8. Sini 162,8 derajat Celcius. Alhamdulillah. Lalu kemudian kita akan cari H5, entalpi kelima, itu bahwa 60% NaOH dan tadi 325 ya, 325 derajat Fahrenheit. Di sini kita ketemu entalpi 5-nya. Nah, 325 1 2 3 4 5. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah ini juga. Jadi suhu 300 Fahrenheit garis ini 300 Fahrenheit dan 400 ke 400 Fahrenheit kan punya 5 garis pembatas ya, sehingga kan naik ke sini adalah 320, naik ke atas 340, 360, 380, baru 400. Nah, suhu kita kan di 325 Fahrenheit. Jadi memang idealnya kita harus buat garis bantu, begitu. Kita harus buat garis bantu yang sejajar, begitu ya, sejajar dengan 320. Jadi kita akan buat di sekitar sini. Intinya kita akan buat garis yang mepet karena suhu kita adalah di 325, bukan 300 derajat Fahrenheit begitu. Jadi di sini kita anggap saja di sini ya garisnya. Lalu kita tarik di 60%. Tarik ke sana sekitar sini. Oke, sebentar saya agak geser ke kanan dikit ya, geser. Oke, di sekitar sini. Ini ke kiri.
di sini 360 begitu ya. 360 BTU per LP. BTU per pon. Itu jadi buat garis bantu potong dengan 60 Fahrenheit gitu ya, 60%. Lalu kemudian teman-teman tarik garis lurusnya ke sebelah kiri. Oke, insya Allah sudah lurus. Itu sekitar di 360 BTU per pon. Jadi di sini kita tinggal cari 360 BTU per pon. F5 adalah 333,3 kilogram per jam, 360 BTU per pon, ini kilojoule per kilogram, dengan 837,4, 837,4, 333,3 kilogram per jam, 837,4 ya, kilojoule per kilogram, maka otomatis itu angkanya lumayan cukup besar di 837,4 837,4 kita kali dengan 333,3. Oke, 279 105,4. 279 105,4. Oke, kilojoule per jam. Oke. Nah, di sini kita dapatkan bahwa T5 begitu ya, T5 di situ sebesar tadi yaitu suhu T5 tadi 325 derajat Fahrenheit atau setara dengan 162 begitu ya, 162,8. 162,8 di sini. 162,8 derajat Celcius, maka F4 begitu di F4 di sini atau T4 di sini juga sama 162,8 derajat Celcius angkanya, apa namanya, panas yang keluar. Nah, di sini kita akan punya panas lagi begitu ya, punya steam lagi, F4-nya nanti entalpinya berapa, nanti F2 juga kita tahu entalpi steamnya berapa. Dari sini juga kita tahu Q2 ya. Q2 tadi sama halnya, karena tidak ada yang dimasukkan lagi, maka Q2-nya tetap 1.092.600, 1.092.600 kilojoule per jam, gitu ya, kilojoule per jam. Maka besarnya F4 begitu ya, besarnya F4 ini nanti berdampak begitu, berdampak kepada suhunya. Jadi suhu temperatur ini tidak lagi sama begitu ya, tidak lagi sama dengan suhu didih keluar cairan pekatnya begitu. Jadi kita harus golsik begitu teman-teman. Kita harus golsikan berapa nanti T2-nya atau T4-nya begitu ya. T4-nya nanti dia ada di suhu berapa, karena kita tahu bahwa masuknya adalah di 126,7. Dari sini kita tahu dulu bahwa Q3 sudah, Q2 sudah, Q5 sudah, Q4 kita akan cek belakangan. Sekarang di sini kita masukkan di kuliah ke-13 kemarin. Ini saya akan copy ya di kuliah yang ke-14. Ya, nanti teman-teman ada gambaran perbedaan perhitungan neraca panasnya. Tunggu teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Saya akan kopikan di
Oke, jadi ini untuk suhu T2-nya begitu ya, untuk suhu T2-nya yang akan kita gosip begitu teman-teman. Jadi untuk menghitung efek yang kedua beda nanti ya untuk caranya untuk menghitung suhu yang ada di efek pertama tadi kan kita tahu T3-nya adalah 126,7 derajat Celcius. Maka langsung nih T2-nya adalah 126,7 derajat Celcius. Tapi untuk di evaporator di efek yang kedua ataupun nanti efek yang ketiga, teman-teman akan ada efek ada CP begitu ya, CP T1 min T2 di sini. CP T1 dan T2-nya. Ada fungsi CP, ada fungsi lambda V. Lambda V ini nanti kita akan lihat dari stem tabel berdasarkan suhunya, sedangkan CP T1 T2 ini nanti T2-nya yang akan kita hitung begitu teman-teman. CP-nya kita tahu T1 adalah T awal 126,7 begitu ya. 126,7 nanti T2-nya berapa? Jadi bisa jadi tidak sama dengan 162 derajat Celcius untuk panasnya. Oke, begitu caranya. Nah, kita harus hitung Q2-nya dulu ya. Kita harus hitung Q2, dalam hal ini kasus kalian adalah Q4, begitu ya, untuk menghitung Q4. Q4 berarti caranya adalah kita tambahkan begitu Q3 ditambah Q2 kita kurangi dengan Q5. Itu adalah besarnya dari Q4. Q3 261.675.000 ditambah Q2. Q2 adalah 1.092.600, kemudian Q5 begitu, Q5-nya adalah 279.105,4. Sini kita harus hitung dulu teman-teman sebentar. Saya bantu share. Ini kita ulangi aja, 261.675 kita tambah 1.092.600, kemudian kita kurangi 279.105,4. Ini ketemunya adalah 1.075.169,6. 1.075.169,6 kilojoule per jam gitu ya, kilojoule per jam. Nah, inilah nanti yang kemudian akan kita cek begitu Dek, bahwa Q4 itu sama dengan M kali alfanya begitu ditambah CP T-nya berarti T3 begitu ya. T3 dikurangi T4, T3 dikurangi T4. Nah, lambda ini begitu ya, lambda ini nanti kita dekati begitu ya. Lambda ini adalah suhu berdasarkan suhu keluaran uapnya. Suhu keluaran dari titik didih larutan, campuran larutannya, yaitu 162,8 tadi. 162,8 derajat Celcius. Ini kita lihat dari stem tabel 162,8. 162,8 kita balik lagi 162,8 karena ini pakai entalpi yang atas ya, entalpi yang uap, maka teman-teman akan pakai data kelima dari kanan, begitu ya, data kelima dari sebelah kanan, yaitu di 162 aja, apa 2074,7. 2074,7. Oke, di sini adalah 2074,7 kilojoule per kilogram gitu. Jadi di sini kita tadi dapatkan bahwa Q4-nya adalah sebesar 1.265.169,6. Kita langsung masukkan tanpa satuan ya, teman-teman. Di sini dalam kilojoule per jam, M-nya adalah sebesar 166,7 ini dalam kilogram per jam. Begitu kita kalikan dengan alfanya 2074,7 ditambah CP. Nah, CP adalah
CP air begitu ya. CP air kita buat dia konstan di suhu di kilojoule per kilogram derajat Celcius. Kita cek dulu kilojoule kilogram derajat Celcius untuk CP air. Oke, angkanya kalau air biasa begitu ya, air biasa kan CP-nya adalah di 4,2 ya, 42 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Di sini untuk specific heat water vapor itu 2 di 1,996 berarti 2 kilojoule per kilogram Kelvin. 2 kilojoule per kilogram Kelvin kita gunakan delta T, jadi akan sama begitu datanya dengan derajat Celcius. Kita 2 ya, 2 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke. Di sini kita lanjutkan 2. Ini 2 ya. CP uap air adalah 1,996 sebetulnya. Kilojoule per kilogram Kelvin ini setara dengan 2 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Gitu. Ini kita masukkan 2. Lalu T3 min T4. T3-nya adalah suhu yang kita ketahui 126,7 gitu ya, 126,7 derajat Celcius. T3 itu adalah uap ya dia, uap karena kan posisinya adalah kita gunakan betul. Bukan T3 tetapi T2 di sini. Ini T2, bukan T3 ya, T2 walaupun angkanya sama, 126,7 derajat Celcius kita kurangi dengan T4. Nah, itulah nanti yang kemudian akan kita dapatkan T4-nya berapa, begitu teman-teman. T4-nya berapa derajat Celcius, begitu. Seperti itu deh untuk bikin multiple efek evaporator. Jadi ini adalah efek yang kedua. Nanti untuk efek yang ketiga caranya sama persis dengan yang ada di efek yang kedua ini untuk yang E3-nya. Tinggal disesuaikan parameternya begitu ya, parameternya. Yang awalnya F3 berarti di sini nanti F5, kemudian di sini nanti F7, di sini F4, di situ F6. Gitu. Jadi nanti teman-teman tahu berapa Q5-nya, tahu berapa Q7-nya. Q7-nya harus lihat grafik, begitu ya. Kita harus lihat dari grafik. Kemudian tahu Q4-nya nanti dari rumus ini. Q4-nya tahu ya tadi 1.075.000 sekian itu. Lalu kemudian teman-teman bisa menghitung berapa T6 begitu ya, berapa T6-nya dengan rumus yang sama. Jadi nanti di sini T4 dikurangi T6. Begitu teman-teman, insya Allah yang bisa saya sampaikan untuk double efek evap jika semisal sistemnya adalah NaOH air. Ada yang mau ditanyakan, nanti dicoba dikerjakan ya. Insya Allah nanti sudah ada algoritmanya, teman-teman bisa cari sendiri nanti di rumah. Oke, insya Allah satuannya sudah setara ya. Itu untuk sistem evaporator dengan sistem NaOH air yang mana teman-teman gunakan grafik gitu ya. Teman-teman gunakan grafik untuk membuat key. Nah, selanjutnya kita masih ada waktu sampai 15 menit. Mungkin saya akan share satu lagi contoh yang berkaitan dengan NM
NP di evap yang mana mungkin sistemnya bukan NaOH air begitu ya. Teman-teman harus melihat begitu, teman-teman harus cek dari soalnya, dan ada beberapa data yang harus teman-teman hitung dulu. Contohnya apa, Dik? Non-volatil, solvennya sangat volatil. MgCl ya, MgCl di air. MgCl di air, latihan soal yang kedua. Ini jika semisal dia single effect dulu ya, single effect saja. Kita pakai rumus yang pertama. Jadi jika semisal, oke, kita langsung masuk ya, nggak usah pakai tulisan-tulisan, langsung kerjakan aja sebentar dulu. Tapi kita harus add, tambah. Oke, baik, sebentar. Oke, contoh soal yang kedua, jika semisal teman-teman nggak pakai grafik, teman-teman hitung semuanya, maka semisal ini kita punya evaporator, satu efek saja, feed-nya adalah 100 kilogram per jam. Di sini yang akan teman-teman masukkan adalah larutan MgCl. MgCl2 memang tidak volatil ya, karena titik didihnya tinggi. MgCl2 di sini 30%. Sedangkan kita akan keluarkan dia, kita akan uapkan airnya. Setelah keluar dari evaporator, kadar dari MgCl2 meningkat dari 30% ke berapa? 80% ya, 80 maksud saya. 80%. Nah, di sini teman-teman diminta untuk tahu, nah ini steamnya kita tahu, steamnya yang diinjeksikan adalah tekanannya semisal 3 kPa, begitu ya, 3 kPa. Berapa kemudian pertanyaannya, berapa F2, berapa F3, kemudian berapa steam ya, berapa steam yang dibutuhkan, begitu. Nah, ini tidak ada relevansi sama sekali di referensi grafik, begitu ya, grafik hubungan antara entalpi, grafik hubungan antara titik didih, begitu ya, komposisi dengan titik didih. Untuk MgCl2 itu tidak ada, begitu, Dek. Jadi teman-teman harus manual buatnya, teman-teman harus buat manual baik neraca massa maupun neraca panasnya. Untuk NM, untuk di neraca, kita cek dulu. Oke, sudah share ya. Nah, untuk di NM ini caranya sama persis begitu deh. F2, F3-nya nanti kita bisa tahu dari neraca massa. F3-nya berarti berapa dia? 100 dibagi 80 dikali 300. 30 ya, 100 dibagi 80 kita kali dengan 30, 37,5 ya. Ya, 37,5. Di sini F3-nya adalah 37,5 kilogram per jam, maka otomatis di sini adalah 62,5 kilogram per jam. Oke. Nah, dari sini hal yang harus teman-teman ketahui, ini semisal titik didihnya masuk, suhunya masuk di sini 40 derajat Celcius, misal seperti itu. Nah, hal apa yang teman-teman harus ketahui? Yang pertama adalah teman-teman harus tahu berapa titik didih dari larutan, gitu ya. Berapa titik didih dari larutan dengan cara 100 derajat Celcius, karena kebetulan solvennya air, begitu ya. Solvennya air kita tambahkan dengan kenaikan titik didihnya. Kenaikan titik didih, rumusnya sifat koligatif larutan kemarin adalah molal dikalikan dengan koefisien didih larutan. Molalitas kita cek dulu, saya pastikan dulu ya teman-teman. 1000 per V.
Betul, M itu adalah molal. Molal itu adalah mol per 100 gram, mol solut per 100 gram pelarut ya. Mol per 100 gram pelarut. Jadi kita harus hitung berapa molnya begitu dibagi dengan 100 gram pelarut. Jadi kita harus hitung dulu rumus dari menghitung molal. Menghitung molalitas larutan adalah mol dibagi dengan massa pelarut, begitu ya teman-teman. Mol dibagi dengan massa pelarutnya, dia nanti satuannya adalah mol per kilogram, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mol per kilogram. Oke, jadi di sini mol solut, begitu ya. Mol solut dibagi dengan volume, dibagi dengan massa solut, begitu ya, solvent. Massa solvent dikali dengan Kb. Kb air itu adalah 0,52 molal per derajat Celcius. Molal adalah mol per kilogram, begitu ya, mol per kilogram. Jadi teman-teman bisa hitung di situ. Kita harus hitung berapa mol solutnya, begitu. Mol solut di sini, begitu ya, di titik didih ini, di titik didih sini adalah 80%, begitu ya, 80%. Berarti otomatis punya kandungan 80% dikali 37,5 kilogram per jam. Insya Allah dia 30 kilogram per jam ya. Ini adalah 30 kilogram per jam Cl2. PM dari MgCl 95 ya, 95 92 kilogram per kilomol. Di sini 92 kilogram per kilomol. Ini berarti solutnya adalah MgCl2 ya, teman-teman. Itu 30 dibagi 92 berapa nih? 30 dibagi 92 adalah 0,33 kilomol. Padahal satuannya adalah dalam mol per kilogram, sehingga ini adalah 300 ya, 300 mol. Maka molalnya adalah 300 mol dibagi volume solvent. Volume solvent di posisi F3, begitu ya, di posisi F3 itu adalah sisanya. Berarti kalau kita punya 30 kg MgCl2, maka 7,5 kg air. Gitu, dikali 0,52 molal per derajat Celcius. Sehingga di sini kita bisa dapatkan titik didihnya 300, kita bagi 7,5, ini insya Allah genap 40, maka 40 kita kali dengan 0,52 dulu. Ini kita kali dengan 0,52 adalah 20,8. Jadi delta TB-nya kita ketemu, kita ini sana kepencet di pen tab-nya. Saya ulangin ya. Oke. Untuk delta TB-nya ketemu 20,8 derajat Celcius. Sehingga TB-nya begitu, TB-nya adalah 120,8 derajat Celcius. Jadi tadi kita tahu delta TB-nya adalah 20,8 derajat Celcius, maka otomatis TB-nya adalah 120,8 derajat Celcius. Nah, di sini
Maka kita tahu di sini T-nya 120,8 derajat Celcius dari perhitungan delta TB. Dari perhitungan delta TB, maka otomatis F2 di sini juga 100. Nah, massa steamnya kita gambarkan ulang. E tadi kita tahu bahwa steamnya profilnya bukan lagi suhu begitu ya, tapi kita punya tekanan. Steam itu bertekanan di 3 kilopascal, 3 kilopascal, maka kita bisa relate ini. Kita lihat juga dari steam tabel, teman-teman, kita lihat dari steam tabel, nanti dia lambda steamnya berapa. Itu lambda steamnya, kita cek dari steam tabel, dia 3 kilopascal. 3 kilopascal agak naik ya, agak terlalu kecil di situ memang. 3 kilopascal di sini di 298,15, maka entalpi vapornya 25747, 2547,3. 2547,3. Sini berarti 2547, 2547,3. Nah, teman-teman insya Allah sudah bisa mengerjakan, begitu sudah bisa mengerjakan berapa nanti M-steam-nya, begitu ya. F1-nya tadi tahu, F1-nya 100 kg per jam, MgCl2-nya adalah 30%, begitu ya, 30%, H2O-nya berarti otomatis 70%, begitu ya, 70%. Sedangkan suhunya adalah di 40 derajat Celcius. Kemudian keluar F2 itu 37,5 kg per jam, MgCl2-nya adalah 80%, 80%, H2O-nya adalah 20%, ini titik keluarnya T2-nya. T2-nya adalah 120,8 derajat Celcius. Sedangkan F3 itu adalah berarti 62,5 kg per jam, ini air ya, H2O, ini di 120,8 derajat Celcius, 100%. Gitu. Jadi insya Allah teman-teman bisa hitung. Nah, untuk menghitung Q1 dan Q2, begitu ya, untuk menghitung Q1, teman-teman akan hitung MCPDT untuk MgCl2, begitu ya, untuk MgCl2 ditambah integral MCPDT untuk H2O, begitu, untuk H2O-nya. Kemudian untuk Q2 juga, ini nanti dari T referensi sampai T operasi, begitu. Ini juga dari T referensi sampai T operasi. Q2-nya juga seperti itu, integral CPDT, integral CPDT untuk T referensi dan T operasi, MCPDT untuk MgCl2 di titik 2, dan integral juga T referensi, T operasi untuk MCP delta T untuk H2O. Itu. Jadi nanti totalnya Q1, Q2 seperti menghitung ATK biasa. Lalu untuk F3, gitu, F3, teman-teman nanti butuh data lambda, begitu ya, lambda vapor di suhu 120,8 derajat Celcius. Itu nanti dia berapa kilojoule per kilogram. Maka untuk menghitung Q3, kalian akan membutuhkan data M kali V, begitu ya, M kali V-nya, begitu. Berarti berapa massa air yang teruapkan dikalikan dengan entalpinya di 120,8. Saya cekin sekalian. 120,8 derajat Celcius Oke, dia memang ada di sini soalnya. Sebentar deh, kita cek dulu rotate-nya ke sana. Nah, 120,8 untuk tahu yang bagian atas, maka teman-teman akan butuh data poin kelima, begitu ya, 5 dari sebelah kanan, yaitu
Di sini ketemunya adalah 2022 begitu ya, 2022. Oke, di sini adalah 2022 kilojoule per kilogram. Jadi bisa hitung Q1-nya dengan data CP, integral CP/dt. Untuk di F3 teman-teman hitung dengan M kali lambda, begitu M kali lambda steamnya. Kemudian kalian juga hitung steamnya, sehingga nanti Q steamnya bisa kita lihat, Q steamnya adalah Q1 dikurangi Q2 dikurangi Q3 atau Q1 dikurangi sehingga nanti massa steamnya, begitu massa steamnya adalah Q steam yang dihitung diketahui kita bagi dengan entalpi steamnya. Q steam yang kita hitung kita bisa bagi dengan entalpi steamnya. Nah, entalpi steam kita harus lihat tadi dalam kilojoule per kilogram, kita lihat berdasarkan tekanannya 3 kPa, kita lihat dari steam tabel, ketemunya adalah 2547, sehingga nanti teman-teman bisa dapatkan semua poin panas ini, walaupun teman-teman tidak tahu grafiknya, begitu ya, teman-teman tidak tahu grafik dan tidak tahu grafik hubungan titik didih larutan. Jadi itu contoh yang nggak pakai grafik, Dik. Jadi kalau semisal kita nggak pakai grafik, maka kita ada sedikit aware begitu untuk menghitung delta TB begitu ya, delta TB dulu dengan cara M kali KB. M itu adalah molal itu satuannya adalah mol per kilogram, sehingga teman-teman akan ubah dulu mol solut begitu ya. Dalam posisi ini kan solutnya adalah MgCl2, maka teman-teman akan cek berapa tuh sebetulnya mol solutnya. Mol solut adalah 30 kg ya di sini. 30 kg ini setara dengan 0,33. Nah, titik didihnya kalian relate-nya di F3. Berapa tuh total panasnya? Total airnya di situ. Karena 30 itu sudah merupakan massa MgCl2, maka otomatis sisanya 7,5 itu adalah massa dari pelarutnya. Jadi 300 mol begitu, karena di sini ketemunya adalah 0,33 kilomol, maka kita dekati dengan 300 ya, 300 mol itu kita bagi dengan sisa airnya, begitu 7,5 massa untuk airnya, yaitu 7,5 kilogram. Kemudian kita kalikan dengan KB. KB ini nanti adalah tergantung dari solvennya, begitu ya, jadi kebetulan ini sistemnya adalah MgCl2 dan air, maka KB-nya akan menyesuaikan KB-nya air, yaitu 0,52. Sehingga nanti kita akan kalikan 0,2, di sini ketemu 20,8, maka TB-nya adalah 120,8. Sehingga 120,8 itu akan melengkapi data F3 dan data suhu di F2, begitu. Sehingga nanti kita bisa hitung Q1, Q2 dengan data sensibel, begitu ya, data sensibel. Bu, dapatnya dari mana? Dari YOS. Atau jika semisal teman-teman kurang suka sama YOS, teman-teman bisa gunakan data referensi yang lain. Bisa dari Perry, bisa dari Smith-Vanes, kalau semisal ada ya, silahkan bisa digunakan. Ini contoh saya untuk di liquid yang di YOS ya, teman-teman. Saya sebentar, saya cari dulu. Itu ini adalah contoh referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk bikin CP cair begitu. Ini adalah salah satu tabel yang digunakan heat capacity liquid untuk berbagai macam komponen. Ini MgCl2 dan air kebetulan ada di anorganik. Ini airnya, nanti teman-teman dapat pakai data ini A, B, C, D-nya. Nanti kalian gunakan untuk mengintegrasi panas begitu ya, untuk mengintegrasi dengan suhu. Insya Allah masih ingat ya, Dik ya, untuk ATK 2. Lalu kemudian MgCl2-nya ada nggak? Biasanya kalau di sini, oke, MgCl2-nya kebetulan di YOS ada. Jadi kita bisa tinggal tambahkan begitu.
Oke, saya kasih salah satu contoh ya, teman-teman. Untuk menghitung neraca panas dari data ABCD gitu, atau rumus panas sensibel berdasarkan fungsi suhu. Ini saya sudah copy, saya stop share dulu. Saya akan tambahkan di slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan coba bantu mengingat teman-teman begitu ya, untuk bagaimana caranya menghitung Q kalau semisal data yang didapatkan adalah hubungan antara CP dengan fungsi suhu. Di sini saya lebih suka pakai slideshow ya teman-teman. Jadi di sini kita semisal ingin tahu Q MgCl2 di poin 1 ya, atau Q1 di MgCl2 kita tahu dia 30 kg per jam tadi. Molnya berapa? Molnya tadi adalah, untuk menghitung delta TB, 0,33 kmol ya, 0,33 kmol. Oke, ini kita punya data hubungan antara CP, jadi CP dari MgCl2 fase cair, gitu ya, fase cair itu adalah 102,09 ditambah atau dikurangi ya, karena ini min 6,3316 kali 10 pangkat minus 3T, kemudian dikurangi 9,3842 kali 10 pangkat minus 6 T kuadrat, ditambah 6,1211 kali 10 pangkat minus 9 T pangkat 3. Itu adalah rumusnya, begitu Dik. Lihat dari data ya, di sini A, ini B, kemudian ini C, kemudian ini D. Gitu. Lalu kita tahu bahwa dari YOS ini, nanti saya akan mungkin lampirkan, bahwa data CP itu adalah Joule per mol Kelvin, begitu ya, Joule per mol Kelvin. Sehingga nanti suhunya harus kita rubah ke Kelvin, suhu harus dalam Kelvin, gitu ya. Sehingga nanti CP-nya akan berubah menjadi entalpi yang satuannya Joule per mol, atau nanti kilojoule per kilomol. Sehingga nanti dari entalpi kita bisa hitung Q, kita kalikan dengan molnya. Kita tahu bahwa mol MgCl2 tadi kita hitung untuk bikin molal adalah 0,33 kmol. Oke, dari situ kita juga tahu bahwa T di posisi 1, begitu ya, T operasi di F1 itu adalah 40 derajat Celcius, maka dia setara dengan 273 gitu ya, 273,15 adalah 315,15 Kelvin. Begitu, maka kita bisa hitung dan kita gunakan T referensi. T referensinya adalah 25 derajat Celcius kalau pakai YOS, yaitu 298,15 Kelvin. Sehingga kita bisa hitung, teman-teman, bahwa Q MgCl2 di F1 itu adalah mol, begitu ya, mol MgCl2 dikali integral 298,15 T referensi, itu sampai dengan T operasi. T operasinya tadi 315,15 Kelvin. Itu nanti dikali A ini tadi 102,09 dikurangi 6,3316 kali 10 pangkat minus 3T dikurangi 9,3842 10 pangkat minus 6 T pangkat 2 ditambah 6,1211 kali 10 pangkat minus 9 T pangkat 3 DT. Begitu. Itu adalah MCP DT. Begitu, Dik. Jadi kita bisa dapatkan rumusnya nanti 0,33 kmol. Ini kita kurang-kurawalkan. 102,09. Ini nanti kita kalikan dengan pengurangan T operasi dikurangi T referensi, 315,15 dikurangi 298,15. Kemudian untuk B-nya kita akan tambah, begitu ya, Dik. Kita akan tambah ini
min setengah begitu ya, min setengah kali 6,3316 kali 10 pangkat minus 3. Nah, T-nya jangan lupa kita harus kuadratkan dulu baru dikurangi ya. Jadi 315,15 kuadrat dikurangi 298,15 kuadrat. Oke, itu untuk B. Kemudian sekarang untuk C, bagian C yaitu minus sepertiga, karena ini min ya, Dik, karena kita harus jadikan negatif. Sepertiga dikali 9,3842 kali 10 pangkat minus 6, ini 315,15 pangkat 3 dikurangi, dan seterusnya, sampai 10 pangkat minus 4, begitu 10 pangkat 4 untuk 6,1221 mendapatkan masing-masing komponen. Jadi di sini nanti teman-teman akan teman-teman akan pangkatkan tuh di 4 komponen ya. Jadi di F1 ada 2, ada MGCL2 dan ada H2O. Kemudian di Q2 juga ada MGCL2 lagi dan H2O, karena nanti dia beda A-nya, ABC-nya sama, cuma yang membedakan nanti suhunya begitu. Suhunya yang nanti membedakan. Jadi di sini saya hanya ingatkan bahwa jika CP-nya kalau kita gunakan YOS ya, A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3, jika kita integralkan terhadap T referensi dan T operasi, maka hasilnya kali DT begitu, maka nanti hasilnya adalah A, T operasi dikurangi T referensi, ditambah setengah kali B, kali T operasi kuadrat dikurangi T referensi kuadrat, kemudian ditambah sepertiga kali C kali T operasi pangkat 3 dikurangi T referensi pangkat 3, kemudian ditambah 1/4 D T operasi pangkat 4 dikurangi T referensi pangkat 4. Begitu teman-teman. Jadi untuk komposisi menghitung Q1, kalian akan menghitung Ki MgCl2 di posisi pertama, kemudian Ki H2O di posisi kedua, kemudian nanti kita akan jumlahkan begitu. Nanti sigmanya ini adalah Q1, Q2 juga seperti itu. Q2 akan teman-teman hitung Ki MgCl2 berapa, Ki dari H2O berapa, ini di suhu 120 ya, 120,8. Di sini 120,8 derajat Celcius, di sini suhunya ada di 40 derajat Celcius. Begitu. Itu untuk menghitung Q1 dan Q2. Sedangkan untuk menghitung Q3, teman-teman tinggal pakai rumus M kali lambda begitu ya. M kali lambda untuk Q3 di sini saya tuliskan di bawah sekalian di sini. Q3 sama dengan M kali lambda. Gitu ya. M kali lambda. Lambdanya sudah saya tulis kalian sepertinya tadi, yaitu 2022 kJ per kilogram. Sehingga teman-teman tahu semua komposisi Q1, Q2, Q3, maka nanti Q-stimnya adalah Q1 dikurangi Q2 min Q3. Sehingga nanti Q-stimnya adalah itu, maka untuk menghitung massa stimnya adalah Q-stim dibagi dengan alfa atau lambda dari stim itu. Begitu untuk menyelesaikan latihan soal yang kedua, yang mana kita tidak kita tinjau dari grafik ya. Baik itu titik didih, baik itu entalpi. Jadi dari entalpi sama titik didih teman-teman akan tulis sendiri. Teman-teman akan hitung sendiri berdasarkan data referensi yang teman-teman punya. Insya Allah itu di materi terakhir di evaporator yang multiple effect dan maupun single effect untuk memperdalam latihan soal dari teman-teman, karena kemarin cukup singkat ya kuliahnya, jadi ini saya tambahkan beberapa materi yang berkaitan dengan evap, karena kemungkinan teman-teman dapat evap di TA itu kan cukup besar begitu ya, cukup besar, sehingga saya punya tanggung jawab untuk memperkenalkan tentang NP di evap, gitu, tentang berkaitan dengan apalagi evaporator. Kemarin kan kalau di ATK 2 untuk menghitung neraca energi atau neraca panas di evaporator kan kita tidak sampai menghitung sedetail ini begitu. Di ATK 2 hanya teman-teman bisa mengetahui berapa toh
panas yang didapatkan gitu ya, panas tim yang hilang atau panas tim yang harus disuplai kan hanya sampai seperti itu. Belum yang multiple effect evaporator kan sepertinya di ATK 2 juga belum ada bahan kajian yang detail, sehingga di AIK memang harus dikenalkan. Seperti itu teman-teman AIK kelas D terkait dengan materi saya yang terakhir di evaporator. Untuk kuis begitu ya, untuk kuis nanti saya akan tambahkan, saya akan lengkapi. Jadi kuis ini nanti isinya hitungan begitu deh. Kuis ini nanti insya Allah isinya hitungan berkaitan dengan evaporator, baik single effect maupun multiple effect, dan nanti satu lagi tentang filter begitu ya. Karena CPMK-nya terkait dengan AIK, dua CPMK itu berkaitan dengan filter dengan evap yang belum saya ujikan. Jadi insya Allah untuk soalnya, karena insya Allah AIK ini hari pertama teman-teman untuk ujian, kalau nggak salah jam kedua di tanggal 15 Juli itu, maka persiapannya cukup dekat begitu deh teman-teman untuk AIK. Jadi latihan soalnya akan lebih kepada perhitungan. Saya akan update lagi apakah nanti soal UAS itu hanya teori atau dengan perhitungan begitu ya. Nanti akan saya update lagi, mengingat untuk menghitung NP di EVAP itu lumayan cukup panjang waktunya. Jadi saya khawatir kalau perhitungan itu ditambahkan di UAS itu waktunya nggak terlalu cukup begitu. Tetapi nanti saya akan simulasi menghitung soal UAS yang sudah saya buat. Nanti kira-kira kalau terlalu cepat atau kalau misal waktunya cukup 120 menit ya nanti saya akan paparkan juga untuk perhitungan begitu. Tetapi kalau enggak ya sama kayak yang kemarin sama kayak yang di UTS, perhitungannya kan hanya buat tabel ya kalau yang di screen kemarin. Jadi tidak terlalu sulit untuk teman-teman dapat kerjakan juga walaupun di waktu yang cukup singkat di ujian akhir. Insya Allah seperti itu. Jadi nanti saya harap teman-teman